Satu orang yang tidak masuk atas nama? Oke. Keisha kenapa? Kenapa? Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Baik, sebelumnya silakan dicek di grup kelas kita. Saya sudah mengirimkan asesmen di sana. Silakan diisi terlebih dahulu. Dilihat nanti yang di apa? Ditunjukkan pengisian asesmennya. Baik, kita lanjutkan. Sudah berjalan ya. Begitu hasilnya. Oke, baik. Silakan diperhatikan sebelum kita memulai kegiatan belajar kita seperti biasa. 5R budaya kerja harus selalu dideklarasikan atau diucapkan. Seperti biasa, oke, guys. Oke, 5R budaya kerja. Oke, ulangi sekali lagi. Budaya kerja 5R. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Apa kabar hari ini? Baik, tapi baik. Kira-kira dari 9 ekspresi wajah ini, Ibnu kondisi hari ini yang mana itu wajahnya? Nomor 1, nomor 1 biasa aja, gitu deh ya. Mudah-mudahan kondisi kita hari ini dalam kondisi prima sehat lahir batin, bahagia selalu, enggak galau-galauan. Bagus soalnya kalau kita ngomongin Allah ya, galau-galauan. Alhamdulillah. Berarti kalau kondisi wajahnya sudah nomor 1 semua, berarti kondisinya bahagia dan siap menerima pelajaran hari ini. Belajar pas bersama saya berarti ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Next. Kita langsung ke pertanyaan pemantik dulu hari ini. Coba yang punya HP dilihat di HP-nya. Berapa kondisi suhu hari ini? Jadi ini berapa? Suhunya berapa derajat Celcius? 32, Masya Allah. Berarti suhunya 29. Kira-kira panas nggak gitu? Berarti saat ini hot. Kemudian kira-kira kenapa itu bisa terjadi ya kondisi panas itu? Musim kemarau 1, walaupun hujan dulu tapi intensitasnya masih jarang, juga sebentar ya. Apalagi kira-kira? Pemanasan global, global warming. Apalagi? Oke, next. Kenapa di bumi ini sekarang semakin panas selain musim kemarau? Cukup bumi ada yang panas hati hujan. Artinya kita tidak akan bertahan lama. Ya, akan bertahan panas. Ya, kondisi ini bukan hanya saja disebabkan oleh apa tadi? Global warming, kemarau ya. Berkepanjangan bukan hanya itu saja, tapi ya ini salah satu perubahan lingkungan yang terjadi dan kita harus mulai
ya. Kita akan membahas itu hari ini. Oke, selanjutnya silahkan duduk berdasarkan kelompok. Kita akan mulai mengorientasi pada masalah. Silahkan nih, Angga kelompok di mana? Nih, boleh. Kelompok merah. Usap duduknya boleh melingkar. Lagi. Satu lagi. Atas sini. Silakan langsung duduk berdasarkan kelompoknya. Saya akan menayangkan jalan kita bahas. Jadi Solomon adalah sebagai tong sampah yang membentang di pantai Boji, Kabupaten Sukabumi itu akan dan 600 personel gabungan TNI Polri, Pemkab, masyarakat termasuk kelompok di lingkungan Payawaran. Beneran nggak ini di pantai Pelabuhan Ratu atau pantai yang kecil? Benar tidak ditemukan sebenarnya? Oke, tugasmu adalah silakan sambil dibaca deh LKPD yang sudah saya berikan. Cari informasi tambahan yang lain, ya. Kemudian hubungkan dengan perubahan lingkungan. Dampaknya sampah kira-kira 100 ton sampah itu kira-kira terkumpul dalam satu hari nggak? Nggak mungkin. Itu pasti udah numpuk dari waktu yang lama, ya kan? Atau kita udah biasa hidup bareng sama sampah? Jangan sampai. Oke, jadi silakan cari referensi atau informasi dari berita yang lain. Presentasi volunteer pertama di tepuk tangan. Dari kelompok silakan simak. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan yang terjadi di Pantai Oji, dampak-dampak yang terjadi, dan solusi untuk mengatasi. Perubahan lingkungan yang terjadi di Pantai Oji yang sebelumnya pantai tersebut bersih, sekarang mengalami perubahan lingkungan, yaitu pantai yang sangat kotor, yang disebabkan sampah-sampah berserakan dan bertebaran di mana-mana. Plastik, ranting pohon, hingga bekas potongan kain adalah beberapa jenis sampah yang ditemukan di pantai ini. Saking banyaknya, masyarakat sudah tidak dapat menghitung berapa volume sampah-sampah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kami akan menjelaskan tentang infografis sampah yang terjadi di Pantai Oji. Sumber sampah menurut penjabat Gubernur Jabar dalam kunjungannya ke Pantai Cibutun, Oji, Desa Samrawayang, Kecamatan Singgahan, Rabu 4 Oktober 2021
lebih sampah. Lingkungan sekitar juga jadi kotor dan tidak nyaman. Kira-kira kalau pantainya sekotor itu orang mau main ke laut nggak? Next, menurut kelompok 5, solusinya yang pertama adalah edukasi terhadap warga sekitar. Edukasi itu berarti memberikan informasi yang benar tentang olahraga Indonesia. Yang kedua, solusinya adalah pengolahan sampah. Jadi sampah itu dipisahkan organik dan anorganik. Kita bisa mulai dari diri sendiri dan di rumah. Oke, baik, terima kasih. Dari hasil diskusi yang tadi sudah diperoleh pihak kelompok, kita sudah bisa dapat suatu kesimpulan. Minimal anak-anakku, anandaku yang saya sayangi, kalian sudah paham apa dampak dari dan apa solusi serta akibat yang akan kita dapatkan jika kita tidak ikut menjaga dari lingkungan. Baik, nih apa sih definisi dari perubahan lingkungan itu? Katanya dari berbagai sumber bahwa perubahan lingkungan ini suatu proses terganggunya lingkungan, baik karena faktor alam maupun faktor manusia. Ya, jadi lingkungan yang kita tempati ini harus selalu terjaga keseimbangan dan dinamisnya. Kalau saja ada sesuatu yang terjadi rusak atau tidak sesuai dengan koridornya dan hal yang lainnya, maka akan terjadi kerusakan dan perubahan lingkungan itu akan terjadi. Biasanya perubahan lingkungan itu tidak sesuatu yang positif. Biasanya dari yang baik menjadi tidak perubahan. Ya. Nih, kemudian perubahan lingkungan ini ada dua faktor yang dapat disebabkan oleh biotik dan abiotik. Kalau biotik itu berarti di sini katanya semua komponen makhluk hidup. Sedangkan kalau abiotik itu ekosistem dari suatu hidup dari suatu ekosistem karena air, cuaca dan suhu. Jadi perubahan lingkungan itu ada yang karena faktor biotik, ada karena faktor abiotik. Baik, kita lihat selanjutnya. Ini satu contoh perubahan lingkungan karena faktor manusia. Apa saja? Di sini tadi sampah ya. Limbah organik dan anorganik. Dilansir bahwa sampah itu memang yang paling merusak lingkungan. Ini pemberinya ya. Bahkan suatu penelitian tapi bukan terbukti di pantai ya, ini mungkin hanya hitungan secara ilmiahnya. Jumlah plastik itu kalau misalkan disusun dari beberapa puluhan tahun lalu, saking banyaknya itu dapat mengelilingi bumi sebanyak berapa bumi maka bolehnya luas. Adanya seperti usapnya sama plastik itu banyak. Makanya kita harus mulai berani mengolah sampah sendiri. Caranya apa? Nih, sampah itu dipisahkan yang organik dan yang anorganik. Ingat, di sekolah kita sudah mulai ada program ya Go Green atau apa sih yang hari tanpa plastik ya? Hari Kamis kalau tidak salah. Jadi hari Kamis itu kita harus bawa tumbler dari rumah sendiri, tempat makan itu sendiri. Itu untuk mengurangi sampah yang ada. Minimal dari diri kita sendiri. Maksudnya ada kesadaran. Sekelas aja sadar. Lumayan. Sehari Kamis aja styrofoamnya berkurang. Ya kan? Mau beli es, nyandak gelas di bumi. Kayak itu sih ya, hanya tukang dagangnya nyandak gelas gitu. Tapi dia memang harus begitu. Ya saya bahkan pernah tuh melihat lifestyle-nya yang benar-benar sustainable. Jadi dia benar-benar ngejaga lingkungan banget. Masih banyak masyarakat silok oge nyandak wadah di bumi. Tapi nggak mau pakai styrofoam dan lain-lain. Organik dan anorganik ini. So bayangkan sekelas 35 orang banyak akal umpama sehari itu sekali meser iya dari meser itu sabaran hijau akan ya. Oke,
tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Maaf, untuk penting mas nyarios we. Mama dari plastik cios. Mubazir si mama juga biasanya suka jadi atau daun supringnya. Udah tuh bagus. Punya karena si mama juga lumayan buat beli kantong plastik kan. Ya, mending buat beli sesuatu yang mengenyangkan daripada buat ngasih sama plastik. Kalau saya suka bilang aja, mau tidak diperlukan biasa. Biasa. Bilang, kitanya bilang. Kamu biasa nyanda kantong ibu tidak, jika kemana teh nyanda kantongnya bisa dicuci kayak goodie bag. Itu sebenarnya solusi. Bersih ya, kotor, cuci lagi, pakai lagi cuci terus pakai lagi. Next adalah nih berbagai limbah itu ada yang berupa padat, cair, gas, suara dan juga cahaya. Cahaya, suara, misalkan sebenarnya di sini juga ini termasuk ya, karena jurusan pemesinan dan lain-lain menggunakan alat keras burinda, gitu ya, itu termasuk alat keras, alat burinda itu termasuk polusi suara. Makanya tidak sembarangan harus menggunakan alat keras, itu berbahaya. Next, gas cair dan suara. Oke. Oh iya, oke ini adalah salah satu perubahan lingkungan karena faktor alam. Apa nih kira-kira di sini? Apa ini? Limbah karena faktor alam. Ini kayaknya pengecoran. Oh ini biasanya kalau pengecoran dari dalam ini itu suka ada keluaran seperti ini. Ya wajar, banyak longsor dan lain-lain kan kesiknya dikeruh oleh tanah. Batu baranya digunakan, isi bumi, revisi nanti kosong. Udah sama kita digunakan, so paling dia batu gunung batu dia diratakan dong, jadi maka bencana itu ya wajar lah menghampiri kita karena ulah kita sendiri. Nah ini salah satu juga perubahan lingkungan karena dampak bencana alami. Tinggal Agustus tanggal 17 masih begini, sedangkan Oktober tanggal 1 sudah begini. Ini kira-kira faktor apa? Bencana alam. Gak mungkin dalam hitungan waktu 2 minggu untuk langsung wakil. Ininya tadi pemukiman padat warga, pemukiman rumah warga yang sangat padat, kemudian menjadi rata. Ini kira-kira bencana alam apa? Kalau nggak gempa bumi longsor. Ya. Jadi perubahan lingkungan itu bisa ada faktor alam seperti seperti ini. Langsung dilihat dari satelit, pemukiman padat langsung rata menjadi. Oke, terima kasih. Saya kira cukup materi untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, bagaimana belajar hari ini menyenangkan? Kalau lagi dapat B. Untuk refleksinya nanti silahkan saya kirim di share nanti dapat langsung di sini. Kemudian juga untuk rencana pembelajaran minggu depan kita mau mengamati tentang pencemaran air. Ya, baik, ada yang ingin ditanyakan dulu kepada saya? Terima kasih atas kerjasamanya, partisipasi dan antusias pada pembelajaran IPAS hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Sedikit banyak ilmunya harap untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mohon baik hati dari saya, kita akhiri dengan hamdalah.